yang lagi siap-siap buat apply beasiswa ke luar negeri, atau yang masih pengen aja dulu deh, ada keinginan gitu. Jadi buat teman-teman yang memang serius pengen belajar ke luar negeri, teman-teman harus persiapkan segalanya matang-matang, harus tahu deadline-nya, atur waktunya dengan baik, terus jangan pantang menyerah karena penolakan itu akan ada, selalu ada. Jadi dulu saya awalnya itu saat ditolak tuh air mata pasti keluar, aduh ditolak nih, nangis, pasti air mata keluar gitu, walaupun nggak banyak, sedih gitu. Tapi karena sudah keseringan ditolak, saya lihat ada email notifikasi ditolak, ya udah senyumin aja, apply lagi gitu. Jadi seperti itu, jangan mental kerupuk, kita harus kuat gitu, karena derita menjadi orang yang tidak tahu itu tidak enak gitu. Karena banyak hal ternyata di luar yang beyond our knowledge saat kita di Indonesia, dan kita nggak tahu kalau itu sekarang udah biasa aja di luar negeri gitu. Misalnya, wow, ada ya yang lagi riset tentang misalnya aerospace atau tentang brain computer interface, gimana nih otak kita bisa bekerja, bisa walaupun badan udah kena stroke tapi otak kita masih bisa mengendalikan gadget yang ada di sekitar kita, kita bisa gerakin tangan robot. Saya berbicara misalnya dari disiplin saya gitu. Itu kan di Indonesia masih kayak science fiction gitu, tapi ternyata di sini tuh udah, wah, itu tuh udah biasa gitu, udah berjalan lama gitu. Nah, menjadi orang yang tidak tahu itu sangat tidak enak, karena dari situ orang akan menjadikan kita objek. Misalnya lu nggak tahu masalah ini, ya udah, kalau lu mau tahu lu harus bayar gitu, atau lu harus ya spend some money untuk tahu tentang hal itu. Nah, tapi kalau kamu sudah tahu tentang hal itu, kamu bisa menjadi sumber untuk orang lain, setidaknya entah itu kita mau jadi sumber finansial atau kita menjadi sumber informasi untuk orang lain. Nah, di situ bedanya. Menjadi orang tidak tahu itu bagi saya tidak enak. Gitu. Oh, ternyata kita udah ada di sini, dan begitu sampai di sini saya ya waktu di Korea, mungkin kita nih sebagai Indonesia selalu bilang, aduh orang Korea pasti mereka pinter-pinter nih, mereka belajarnya aja sampai tengah-tengah malam. Ternyata enggak. Jadi Indonesia, satu lagi, kalian jangan pernah berkecil hati. Jadi anak Indonesia itu tidak kalah pintar dengan anak-anak yang ada di luar sana. Jadi misalnya dengan saya bisa kasih perbandingan Korea dan Amerika gitu. Saya dengan orang Korea ya biasa aja. Jadi mereka bisa, kita juga bisa gitu. Bahkan kadang kita 1-2 level di atas mereka gitu. Nah, begitu juga di Amerika. Ternyata Amerika, wow, negara superpower, negara terkuat di dunia gitu. Saat kita bertanya sesuatu, banyak juga, oh itu apa ya? Jadi di situ kesempatan kita untuk bukan show off, tapi orang Indonesia tuh bisa loh, kita itu bisa. Jadi jangan kecil hati. Nah, kuncinya teman-teman harus bisa komunikasi bahasa Inggris. Teman-teman, seingat saya, teman-teman S1 saya tuh banyak yang lebih pintar dari saya. Maksudnya IPK-nya yang lebih tinggi dari saya tuh banyak, tapi kemampuan bahasa Inggrisnya yang sangat kurang. Jadi kalau kurang dengan kemampuan bahasa Inggris, nah disitulah informasi itu menjadi terbatas. Kesempatan kalian untuk berkomunikasi dengan foreigner, dengan negara luar itu menjadi terbatas karena komunikasinya juga kurang. Jadi teman-teman harus benar-benar persiapin. Jadi bahasa Inggris itu jadi tiket emas buat teman-teman bisa studi ke luar negeri. Persiapin dengan baik. Kalau saya bisa, teman-teman lain juga bisa. Saya juga bukan orang pertama yang studi abroad, tapi ada banyak nih, udah banyak ribuan. Pasti teman-teman yang lain juga bisa. Gimana teman-teman ngatur waktu, gimana teman-teman jaga attitude-nya dengan profesor, dengan dosen-dosen yang ada di kampus sekarang, misalnya perbaiki lagi IPK-nya kalau masih ada waktu. Terus ya persiapkan semuanya jauh-jauh hari, jangan kerja mepet-mepet. Jadi insya Allah itu semua bisa kita atas. Indonesia bisa lah. Saya bangga berpaspor Indonesia. Saya cinta Indonesia walaupun saya jauh dari Indonesia sekarang. Saya selalu bilang, oh, I'm a proud Indonesia. Maksudnya saya juga kalau kita lagi belajar, Indonesia tidak berada di bawah negara lain gitu. Kita sejajar atau bisa ada 1-2 level di atas negara lain dalam hal wawasan dan kemampuan berpikir. Jadi jangan kecil hati. Jangan bilang, oh, aku orang ini.
Allah tuh teman-teman, pesan-pesan terakhir nih, terakhir kalimat terakhir aja powerful banget. Kita bisa, kita mampu gitu ya. We can do this guys, semangat terus gitu kan. Oke, mungkin kalau misalnya aku wrap up sedikit, banyak banget ya materi-materi yang udah kita pelajari hari ini, insightful banget. Meskipun cuma ngobrol sejam, rasanya kayak ngobrol sehari Kak. Ini materinya kayak beneran dapat kuliah dari pagi sampai sore gitu kan. Nah, terus memang mungkin kalau aku highlight teman-teman untuk yang mau kuliah ke luar negeri, kemampuan berbahasa Inggris, kemudian persiapan itu memang harus matang-matang banget nih. Karena Kak Rahma juga nyiapinnya nggak sebentar ya Kak. Oke, jadi teman-teman yang sekarang masih bingung mungkin kayak Kak, aku nggak tahu nih arahnya kemana, nggak tahu juga S2-nya harus kemana, bisa langsung tanya-tanya aja DM ke Scholars. Kak, aku pengen beasiswa ke luar negeri gitu, pengen kuliah S2 atau pengen ekstensi, coba tanya-tanya aja dulu, karena kita punya basis beasiswa, list beasiswa yang banyak banget, bisa konsultasi dan bisa disesuaikan juga dengan kebutuhan finansial kalian, gitu. Oke, mungkin segitu aja dulu nih Kak. Sekali lagi aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat Kak Rahma udah bersedia ngisi IG Live minggu ini. Dan apa ya, aku mungkin nggak cuma peserta aja yang merasa termotivasi atau belajar banyak hari ini, aku juga belajar banyak banget dari Kak Rahma, termasuk dari segi pribadinya, dari segi motivasinya, sampai keinginannya yang sangat kuat gitu kan. Waduh, makasih banyak Kak Rahma udah memberikan motivasi ke lebih dari 246 karena termasuk aku. Oke, silahkan Kak Rahma apabila ada kegiatan lain, kalau misalnya memang sudah mau live nggak apa-apa. Terima kasih banyak, sekali lagi aku mengucapkan terima kasih banyak sudah bersedia mengisi IG Live kali ini. Ya Allah, makasih banyak ya Pak. Nah, terima kasih Skuter, semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai